Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa wa ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang tema fikih niat, yaitu kita harus senantiasa menjaga keikhlasan dan menjauhkan dari segala hal yang bisa merusak niat kita. Di antaranya yang utama adalah riya. Bagaimana hukumnya orang yang beramal dengan ikhlas tetapi terkontaminasi atau tercampur dengan riya? Apakah di awal pada saat dia sebelum melaksanakan amalan, ataupun riyanya di pertengahan saat melakukan amalan, dan juga bagaimana dengan riya yang ada pada setelah melaksanakan amalan? Masing-masing hukumnya berbeda. Yang pertama, riya yang sejak awal, pada saat orang itu sebelum melakukan amalan, maka para ulama sepakat bahwa amal ini tertolak dan sama sekali tidak berpahala, bahkan orang ini mendapatkan dosa karena ada unsur di situ membuat tandingan selain Allah Ta'ala, yaitu melakukan kesyirikan, syirik kecil. Ibnu Qayyim membagi riya jenis ini menjadi dua macam. Poin A, apabila ibadah itu adalah amalan yang merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dikatakan sah kecuali jika awalnya dan akhirnya itu sah, maka batalah semua amalnya. Misalnya ada seorang yang sholat subuh karena riya pada saat sebelum takbiratul ihram, dia memiliki niat yang tercampur dengan niat yang riya tadi untuk mendapatkan supaya dilihat oleh orang lain, supaya mendapatkan pujian. Dan di rakaat kedua ia sadar dan ingin merubah niatnya, maka sholat subuhnya tidak sah sama sekali, karena tidak mungkin bisa dipisah antara rakaat pertamanya dari rakaat keduanya, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga kalau orang yang mendapatkan situasi seperti ini, dia membatalkan sholatnya dan mengulangi sholatnya lagi, kalau itu dilakukan secara sendiri ataupun mungkin dia menjadi makmum. Tapi kalau menjadi imam nanti makmumnya bingung, ini moro-moro imamnya membatalkan. Nah, ini agak sulit, sehingga kondisi imam harus lebih ditata niatnya. Sedangkan poin B, apabila amal itu tidak termasuk ibadah yang akhirnya dibangun di atas yang awal dan yang belakangan bisa dikatakan sah meskipun yang awal batal, maka yang batal adalah yang dihinggapi riya, dan yang tidak dihinggapi riya dianggap sah. Jadi amal itu terpisah. Misalnya kita melakukan puasa Ayyamul Bid, yang 3 hari dalam satu bulan, tanggal 13, 14, 15 pada bulan Qamariyah. Pada saat hari pertama ada unsur riyanya, kemudian hari kedua juga masih ada. Nah, hari ketiga dia memperbaiki niatnya. Nah, yang batal itu adalah hari ketiganya, sedangkan hari pertama kedua itu sudah tercatat, karena puasa ini
startnya mulai subuh sampai maghrib, dan hari yang berikutnya tidak terikat secara berurutan dengan yang pertama ataupun kedua tadi. Nah, jadi ini poin pertama, bahwa kalau orang yang melakukan riya sejak awal, maka ini bisa membatalkan amal dengan rincian Ibnu Qayyim tadi. Yang kedua, kalau riya ini muncul di tengah-tengah amalan, ada kemungkinan ya terkait jenis ini. Kemungkinan yang pertama adalah riya tersebut berhasil diusir dari hatinya, dan kemungkinan kedua adalah riya itu dia nikmati sampai akhir selesai amalannya. Misalnya ya, ada contoh orang yang melaksanakan umroh ataupun haji, pada awalnya dia ikhlas, akan tetapi di tengah perjalanan, di pertengahan ibadah haji ataupun umrohnya, ada riya dalam dirinya atau dalam hatinya. Maka ketika dia sadar tentang niat yang ada unsur riyanya itu, dia memilih untuk mengusir riya tersebut. Kalau dia berhasil atau tidak dalam mengusir riya tersebut, maka dia insya Allah tetap mendapat pahala, karena kalau dia tidak berhasil berarti Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya saja yang menjadi masalah adalah ketika riya di tengah-tengah amal itu dia biarkan terus hingga selesai ibadahnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan bahwa ada dua pendapat mengenai hukum orang yang seperti ini. Pendapat pertama dipilih oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari, yang dinukil oleh Hasan Al-Basri, bahwasanya orang yang membiarkan riya terus ada hingga ibadah selesai tetap mendapat pahala, karena yang menjadi patokan adalah niat awal seorang dalam ibadahnya. Ini pendapat yang lebih longgar ya. Sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwa hukumnya tergantung jenis amal tersebut. Jika amal tersebut merupakan satu kesatuan, maka riya yang muncul di pertengahan tersebut akan menyebabkan ibadah tersebut batal dan tidak berpahala. Contoh dalam hal ini adalah seperti sholat ya. Jika riya muncul dalam rakaat ketiga dan kemudian dia biarkan riya hingga selesai ibadahnya, maka tetap saja seluruh pahala sholatnya gugur, batal. Akan tetapi jika amal tersebut bukanlah satu kesatuan, maka hanya amal yang tercampur riya saja yang gugur pahalanya. Misalnya dia sedekah, satu saat dia pada hari itu mendapatkan rezeki, dia sedekah dengan uang 500.000 rupiah. Dia ikhlas ya. Kemudian dia mendapatkan rezeki lagi dan dia sedekah 1 juta. Nah 1 juta ini dibarengi dengan unsur riya, maka dalam hal ini sedekah yang telah dilakukan sebelumnya yang 500.000 tadi tidak batal atau tidak hilang pahalanya. Nah, ini apabila niat tersebut tercampur pada saat kita melakukan amalan. Posisi atau kondisi ketiga adalah bagaimana hukum riya yang muncul setelah beramal soleh. Nah, kadang-kadang kita mengalami situasi seperti ini. Ada seseorang yang melakukan amalan dengan ikhlas ya, dan dia telah niat murni mengikhlaskan niat amal itu untuk Allah Ta'ala. Akan tetapi yang namanya jiwa manusia ini selalu bergolak ya. Nafsu kita selalu berusaha menguasai diri kita, sehingga amal yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu tidak kuasa dia sembunyikan. Dia menceritakan amal yang telah ikhlas dilakukan, mungkin pekan lalu atau bulan lalu atau tahun kapan nggak tahu ya. Dia ceritakan kepada orang lain tentang amal yang sudah dilakukan.
Sehingga banyak orang yang mengetahui cerita dari orang ini. Nah, ini yang disebut dengan sum'ah, yaitu memperdengarkan amal yang sudah pernah dia lakukan. Misalnya ada seorang yang kaya raya ya, dia dengan hartanya membangun sebuah masjid atau mungkin mushola atau lembaga atau sekolah lah ya. Kemudian orang-orang membicarakan bangunan tersebut yang bagus mungkin ya, yang makmur, yang maju. Nah, dia mendengar cerita orang-orang seperti itu, kemudian menyampaikan, oh saya yang dulu membangunnya dengan uang begini begitu. Nah, bagaimana hukum yang seperti ini ya? Dia seolah-olah tidak tahan mendengarkan omongan orang lain dan menimpali bahwasanya yang berkontribusi berjasa membangun adalah dirinya. Seharusnya kan tidak perlu ya. Tapi karena unsur syahwat tadi yang namanya setan berusaha membisiki manusia ya dalam segala waktu dan kondisi, ya dia nggak tahan, dia sampaikan sehingga mendapat pujian dari orang-orang. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama menyebutkan bahwa amalannya tetap berpahala, akan tetapi sum'ah yang dia lakukan di kemudian hari itulah yang menyebabkan dosa. Karena sum'ah yang dilakukan merupakan amalan tersendiri yang terpisah dengan amalan sebelumnya. Saya kira ini pendapat yang lebih longgar dan ya memudahkan, tapi kita juga tidak boleh menganggap gampang dalam masalah ini ya. Perlu kita cermati pendapat kedua, menyebutkan bahwa amal yang pernah dilakukan tetap gugur karena sum'ah yang dilakukan di kemudian hari. Jadi batal amalnya yang sudah dilakukan. Ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Shayyib. Beliau condong kepada pendapat yang kedua. Beliau menyebutkan bahwa betapa banyak amal bisa gugur meskipun bukan karena kekufuran, akan tetapi karena dosa ya. Di antara dalil yang beliau pakai ya surah Al-Baqarah ayat yang terkait dengan ayat 264 ya, terkait dengan masalah sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Dengan ada sebuah ilustrasi dalam ayat ini ya, kias yang ini sangat bagus untuk kita hayati ya, Al-Baqarah 264 ya. Jadi jelas di sini kita tidak boleh menyebut-nyebut sedekah yang sudah kita lakukan sebelumnya, karena itu bisa membatalkan pahalanya. Maka Ibnu Qayyim memberikan komentar terkait dengan ayat ini. Semoga saja pahala dari amalnya sebelumnya itu bisa kembali dan tidak dihanguskan, dan bisa juga dikatakan bahwa pahalanya tidak bisa kembali kepadanya, melainkan ia harus mengulang amalannya tersebut. Artinya orang yang bersedekah kepada orang lain kemudian menceritakan amalan yang sudah dilakukan itu sehingga bisa menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah, atau mungkin dia merasa minder ya yang diberi sedekah, maka sebab-sebab itu bisa menggugurkan pahala sedekahnya karena menyakiti orang lain. Meskipun orang tersebut sebelumnya ikhlas beramal, akan tetapi kemudian dia melakukan suatu perbuatan yang akhirnya membatalkan amal tersebut. Dalil yang lain yang dipakai, yang perlu kita waspadai, amal yang bisa menggugurkan pahala dari ibadah yang pernah kita lakukan adalah di surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara melebihi suara Nabi. Wala tajharu bil qaul, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras.
Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti kalian berkata mengeraskan suara antara sebagian dengan yang lain. Ancamannya di ayat yang berikutnya ini, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, yang akibatnya bisa terhapus amal-amal kalian padahal kalian tidak menyadarinya. Jadi yang bisa menghapuskan amalan bukan hanya amal tersebut dibarengi dengan riya ataupun dengan kesyirikan, ya, syirik besar. Kalau riya kan syirik kecil, tapi ternyata seseorang yang tidak menjaga adab kepada Rasulullah SAW itu juga bisa menyebabkan amalannya menjadi rusak, ya, menjadi terhapus. Kalau beliau dulu masih hidup, ya adabnya dengan berinteraksi secara langsung, ya. Tapi kalau beliau sudah meninggal, ya adabnya diantaranya kita tidak boleh berteriak-teriak di dekat kuburan beliau, ya, sehingga di dinding kuburan Nabi itu dikasih ayat ini supaya mengingatkan ketika kita berziarah ke makamnya menjaga adab. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa mengangkat suara di hadapan Rasulullah bisa menggugurkan amalan. Nah, mengangkat suara di hadapan Nabi bukanlah perkara kekufuran, melainkan dia merupakan sebuah dosa yang ternyata bisa menggugurkan amal-amal seseorang sebelumnya. Demikian juga ada contoh dalam hadis, ya. Hadis ini riwayat Bukhari, hadis yang sahih, yang barangkali sebagian kita baru mendengarnya, ya. Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka sungguh telah gugur amalannya. Hadis sahih Bukhari. Jadi yang ditinggalkan sholat asarnya, tetapi dampaknya bisa menggugurkan amal-amal yang lain. Ini kan harus kita waspadai, ya. Ya barangkali di sini kan perlu ada penjelasan, ya. Meninggalkannya karena apa? Kalau meninggalkan karena malas, ini masih ada toleransi. Tapi kalau meninggalkannya karena mengingkari kewajiban sholat, nah ini yang bahaya, ya. Sehingga kalau pada zaman dulu Abu Bakar sampai memerangi para kaum yang dianggap murtad karena mereka tidak membayar zakat, ya, karena mereka mengingkari kewajiban zakatnya. Jadi itu kalau tafsir secara luas. Tapi kalau berdasarkan harfiah ataupun eksplisit dari hadis ini, maknanya umum. Man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, kalau mungkin dikasih penjelasan dengan sengaja, maka gugur amalnya. Ini kan bahaya sekali, ya. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa amalan seseorang dalam satu hari bisa gugur seluruhnya karena meninggalkan sholat asar. Demikian pula dalam sebuah riwayat di mana Aisyah dikabarkan tentang jual beli ainah yang dilakukan oleh seorang sahabat, maka dia mengatakan, bi'sa mashtaraiti wa bi'sa mashtara ablighi Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in lam yatub. Masya Allah, ya, ini berat sekali konsekuensinya. Alangkah buruknya transaksi jual beli yang kau lakukan. Katakan kepada Zaid bahwa ia telah membatalkan pahala jihadnya karena Rasulullah, jika ia tidak bertobat, ya, bersama Rasul, ya, dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasul jika ia tidak bertobat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, ya. Jadi jual beli ina itu riba yang dikemas dengan jual beli, ya. Misalnya si A dan si B, ya. Si A punya sepeda motor, harganya itu 13 juta, dibeli oleh si B dengan kredit. Kemudian si B menjual kepada si A dengan cash 10 juta. Jadi dia dapat uang 10 juta dan dia mencicil, mengkredit, membayar ke si A itu 13 juta dengan kredit, sehingga dia seolah-olah pinjam 13 juta dengan cara yang kredit tadi. Tapi dia dapat modal 10 juta. Karena dengan modal itu dia mungkin bisa menjadikan modal, ya, untuk usaha dan keuntungannya untuk kredit. Nah, ini jual beli yang disebut ainah, yang kata Rasul di sini ini membatalkan, ya,
bisa membatalkan pahala jihadnya Zaid tadi. Belum saya cek siapa Zaid bin siapa di sini disebutkan ya. Nah, dengan dalil-dalil ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada dosa-dosa yang bisa menggugurkan amal seseorang sebelumnya. Oleh karena itu, beliau condong berpendapat bahwa jika seseorang telah beramal soleh dan ikhlas, lalu dia di kemudian hari dia riya atau sum'ah, maka amalnya yang sebelumnya bisa menjadi masalah ya, bisa bermasalah. Jadi harus diwaspadai ya, supaya tidak menjadi masalah dan perlu untuk dijaga. Yang berikutnya saya sampaikan tentang perkara yang dianggap riya, tetapi sebenarnya bukan riya ya. Perlu juga kita berhati-hati dan tidak memvonis ya, asal vonis, tetapi harus dengan ilmu apa yang kita sampaikan. Perkara yang dianggap riya tapi sebenarnya bukan. Di antaranya yang pertama adalah seorang yang dipuji karena ketahuan amalnya oleh orang lain. Nah, ini nggak masalah ya. Nabi pernah ditanya, menurut Anda tentang seorang yang beramal kebaikan lalu orang itu pun orang-orang memuji kepadanya. Nah, maka bagaimana hukumnya Rasulullah? Beliau mengatakan tilka ajilu busyral mu'min. Itulah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Nah, jadi tidak menggugurkan amalnya selama orang itu bisa menjaga niatnya ya, tidak terus kemudian dengan dipuji terus dia merevisi niat keikhlasannya menjadi riya. Nah, ini sia-sia akhirnya. Yang kedua, menampakkan amal soleh agar dicontoh ya. Sebelumnya telah kita bahas tentang anjuran untuk menyembunyikan amal-amal supaya tidak dikotori dengan riya. Nah, kalau ada unsur untuk ditiru oleh orang lain menjadi qudwah hasanah, menjadi kepeloporan dalam kebaikan, nah boleh. Ini adalah merupakan sunnah hasanah ya. Misalnya ada orang yang perlu untuk dibantu, tetapi tidak ada yang merespon ya, padahal orang ini layak untuk dibantu. Ada bencana atau ada apa, kemudian dia mengawalinya, biasanya kan di grup ya, mungkin di grup WA ya, dia mengawali supaya nanti bisa ditiru oleh yang lain untuk bersedekah kepada orang itu. Nah, ini boleh ya. Jadi ada amal yang dilakukan secara terang-terangan dalam rangka untuk ditiru oleh orang lain. Nah, ini disebut sunnah hasanah. Dia melakukan contoh kebaikan kemudian bisa ditiru oleh yang lain. Yang ketiga, seorang yang terpacu beramal soleh karena melihat orang lain atau ada suasana baru. Nah, itu juga bukan riya. Misalnya di orang ini tidak biasa sholat malam, terus ada keluarga atau temannya yang bermalam di rumahnya. Tamunya ini bangun untuk sholat malam, maka tuan rumah ikut menyertai sholat malam sang tamu. Nah, ini ya tidak riya. Nah, tetap kembali kepada niatnya ya. Jadi dia termotivasi oleh tamunya yang melakukan kebaikan, padahal dia sebelumnya tidak biasa sholat malam. Dan insya Allah mungkin dengan itu dia mendapat ilham, mendapat hidayah. Oh, ternyata enak juga sholat malam ya. Akhirnya dari situ dia terbiasa melakukan sholat malam, sehingga tamunya mendapat pahala karena menginspirasi kebaikan, dan dia juga dari situ dia mendapatkan ilham dan hidayah kebaikan. Itu tergantung pada niatnya. Kalau dia niat untuk pencitraan supaya dianggap oleh tamunya dia juga rajin sholat malam, nah itu riya ya. Tapi kalau tidak ada unsur yang seperti itu, maka boleh-boleh saja. Allahu a'lam bishawab. Inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah niat supaya terjaga keikhlasannya. Barakallahu fikum. Monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menambahkan, monggo.
Ya itu tadi, bisa jadi karena ada unsur sungkan ya. Kan ada hadis Nabi yang punya begini ya, al iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang ya. Yang paling tinggi ya itu adalah kalimah la ilaha illallah. Yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Nah, tuan rumah itu sungkan kok tidur terus ya, kok melungker terus malam itu, sehingga dia agak ngelilir begitu terus. Nah, jadi sungkannya dia tidur itu insya Allah mudah-mudahan bagian daripada keimanan. Mungkin diawali dari sungkan, tapi termotivasi insya Allah. Iya. Jadi yang rasa malu itu baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Karena kita kalau langsung ya memiliki rasa ihsan itu susah ya untuk merasa dilihat oleh Allah Ta'ala dalam melakukan keburukan, itu langsung kan susah. Maka malu untuk dilihat oleh orang lain dalam keburukan itu juga minal iman. Malunya karena orang, tapi akhirnya termotivasi untuk murni ikhlas lillahi. Semua adalah perlu proses ya, tidak langsung kita ikhlas ya, kita murni, itu perlu proses semuanya. Kekhusyukan juga perlu proses. Terus meninggalkan hal-hal yang ringan-ringan, yang sia-sia, yang mungkin kita biasa melakukan juga perlu proses. Semuanya perlu proses. Bisa jadi ketika awalnya kita sungkan karena seseorang, tetapi pada saat kita sudah membiasakan, ada unsur kebutuhan dan bahkan mungkin kenikmatan dalam beribadah itu. Allah a'lam bishawab. Allah, mudah-mudahan dengan menata niat kita lebih siap untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya, dengan hati yang lebih bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita dan menerima amal-amal kebaikan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.